itu dan aku sekarang di sini, kayak kayak apa ya? Kayak ngerasa ya udah mah waktunya di rumah gitu. Tenang semua bakal baik-baik aja walaupun kadang aku juga ngerasa anjing belum 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 siap sih sebenarnya gitu, belum mampu sih. Tapi untuk sekedar bikin dua orang tua aman, nyaman, tenang, kayaknya masih bisa gitu. Kayak yang ngedenger hal-hal kayak gini, suara atau apa, pasti kan ibu nyangkut pautin, Mas. Ah, takut ada ini lagi, gitu-gitu kan. Hmm. Nah, aku yang selalu bilang, enggak mah, tenang. Ah, orang sakti kok gitu bercandanya sambil bercanda. Kok kamu suka bercanda gini-gini. Enggak, udah, jangan. Kan yang paling bahaya dari sebuah kejadian yang sudah terjadi itu traumatisnya, Mas. Traumanya itu yang menurutku yang dirasakan ibu sampai saat ini masih ada trauma. Iya. Itu yang paling apa ya? Yang sampai saat ini berusaha udah deh lupain deh gitu. Emang sulit kan melupakan melupakan orang yang baik gitu, padahal jahat tuh sulit gitu. Tapi kan dia baik, kadang orang tua kan kayak gitu kan. Iya gitu gitu. Udah ya nggak bisa gitu, sekali jahat dia tetap jahat walaupun ada kemungkinan dia baik, tapi kan Kita nggak tahu kapan. nah gitu, kayak nunggu waktunya meledak aja kan, ya ngeri juga Mas gitu kan. Ya akhirnya udah gitu ya sampai saat ini keanehan-keanehannya ya paling ya di sekitaran sini aja, yang kalau aku video call tuh sama teman-teman penulis horor yang Restu pernah ke rumah, ah rumah gini 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 ya, ya emang ada bekasnya mungkin gitu. Kalau ini Mas, kalau Ya, di tempat kerja pernah nggak? wah tempat kerja sih aku lebih, ya banyak orang-orang yang apa ya, orang yang mengalami terus cerita langsung gitu kan. Hmm. Oh Mas Teguh, aku di ruangan Mas Teguh ngeliat gini 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 gini, ya aku lebih ke ah iya kok bener, cuman nggak pernah aku aminkan apa yang dia lihat gitu. Kan kemungkinannya ada dua Mas, dia yang lihat langsung parno gitu kan, ngelakuin hal-hal yang malah mencelakai dirinya, yang aku takutkan kan itu. Hmm. Makanya jarang aku tanggapi, walaupun ya ya office boy jadi ada dua kayak gitu, udah inilah udah kayak si, si di pantry gitu kan, ada si ibu pantry yang kadang nggak masuk kok, ada yang nyimpen ini gitu kan di tetangga ruanganku, tiba-tiba ada yang nyimpen teh manis pagi-pagi. Itu sih gokil ya. Gimana? Nganterin, kan dia Ya. ini lembur kan, dia Hmm. lembur nih, lembur dia tuh mau pulang sekitar jam 9-an kan, Hmm. bareng sama si ibu pantry gitu. Ya mas ayo mas pulang aja bareng, turun kan dari lantai 3 tuh dia, lantai 3 sebelum aku pindah ruangan ini dia turun gitu kan. Ya bu duluan ya, ya mas hati-hati gitu gitu. Udah pulang pulang gitu. Paginya dia masuk udah ada teh manis di ruang kerja. Aku kan seringnya ngerokok dulu di lobi kan, ngopi Eh, gitu baru ke ruangan. Dia udah ada teh manis di ruangannya. terus? Oh paling si ibu katanya gitu, si ibu pantry lah biasa gitu. Oh iya, taunya si ibu tuh dari kemarin pulang dari jam 1 siang izin sakit. Dan Anjir. semua orang kantor tahu bahwa si ibu pulang. Yang jadi pertanyaan, yang Ya. jalan sama dia pas malam-malam siapa? Terus yang nyimpen teh manis itu siapa gitu kan? Itu sih. Anjir. Dan ketahuannya dia udah minum. Loh enak ya mas katanya. Enak apa anjing? Kenapa kerja nih, jangan bercanda lah. Orangnya kan gitu mas ya. Iya. Patok gue ini nggak udah nggak bisa diajak bercanda. Aku malesnya nggak ada yang nganterin kopi karena tahu si ibu pantry nggak masuk kan. Hmm. Dia bawa teh manis. Aku lah, si kampret bikin sendiri nggak mungkin, dia orang paling males nih. Iya, di tempat kerja tuh Duduk ada samping orang gua. yang paling males. Gimana bilang? Iya kan suka ada kan yang kayak gitu kan. Iya. Ya, ya suruh lah si Bibi katanya bikin kopi, lu nggak ngopi nggak apa, nggak ngeteh enggak kata. Dia kan nggak kerja kata tuh, kemarin balik dia langsung diem anjir, langsung diem. Itu anjir gokil. Tuh nyebar tuh kabarnya sekantor tuh tahu. Dia sakit berapa hari? 4 hari, 5 hari dia. Iya. Sama sih sama kantorku juga. Tapi kalau kantorku tuh ini barang, Barang. barang. Jadi bentuk barang sering di apa? Di umpetin. Oh iya, iya Ya. iya iya. Jadi kan aku kan kerja, ya bisa dibilang kan aku kerja di sebuah manajemen, tapi di situ
manajemennya tuh double, dalam artian satu satu lingkup tapi dua manajemen. Nah, Iya aku betul betul. harus bekerja di salah satu hotel lah, salah satu hotel. Kan itu hotelnya kan berlantai 8 tuh. Iya Nah, iya. tempat kerjaku tuh di lantai bawah, di dekat lobi. Nah, aku tuh pernah Mas, itu pas puasa. Iya. Jadi karena kita lagi take video tuh, lagi take video. Nah, sebelum take video, aku tuh ngambil properti di Iya. properti di luar, naik motor, terus balik tuh. Balik kunci motor tuh tak taruh di dekat laptop di kantor. Ingat dong. Ingat, Disimpan di situ ingat. dong. Iya. Udah take seharian, buka puasa bareng, set mau pulang sekitar jam 9 jam 8-an, jam 8 malam. Itu nggak ada Mas, kunci motor tuh Sama sekali. sama sekali. Anjir. Padahal ingat di dekat laptop Di kan. laptop aku cari itu sampai kan, kalau teman-teman kantor kan sering jahil kan, Iya. Nanya-nanyain. sering ngumpetin gini-gini, Iya. soal nggak tahu itu aku sampai marah Mas, serius aku sampai marah. Di mana sih kok nggak ada yang ngaku, sampai aku rogoh-rogoh tuh celana-celana Iya. teman-teman, nggak ada yang ngaku. Hanya aku telepon temanku suruh jemput Iya. karena emang nggak ada. Nah, terus nggak tahu kenapa ya, di perasaanku tuh aku harus ke lantai 4. Beda lantai dong sama Iya. tadi posisi nyimpan. Iya. Nah, kan aku siang itu kan aku di lantai 2 sama di lantai 8, dan aku Iya iya. nggak berjalan ke lantai 4. Pas aku naik ke lantai 4, aku cari kok nggak tahu kok pas aku kok kesini ya. Terus aku langsung ke lantai 4. Nah, di situ aku nemu kunci motorku itu di tengah-tengah selasar. Anjing. Gak lucu sih itu, sumpah gak lucu sih. Itu jadi kan tahu lorong hotel kan Mas? Lorong Iya, hotel aku tahu. dalam Kebayang sih. itu di tengah-tengah. Dia ada di jalan di tengah-tengah, kayak ini nih kuncimu yang kamu cari. Anjir. Ini pertama pindah ruangan dong, bukan pindah ruangan lagi, pindah lantai. Di lantai. Anjir. Itu aku langsung ya udahlah, ini mungkin sambutan aja gitu. Mikirku, karena kan ini Waduh. itu lagi sebulan kerja. Nah, Iya iya. terus kedua tuh aku lagi nunggu, kan ada poolnya, ada kolam renang tuh, kolam renang. Mm-hmm. Temenku tuh lagi ngobrolin horor nih, ngobrolin horor. Itu tiba-tiba Mas, ada batu dari atas itu ngelempar ke kolam. Ya? Biur. Waduh. Langsung lari semua. Karena apa Mas? Itu hotel kosong. Karena kan pada saat aku masuk kan lagi pandemi tinggi-tingginya, dan itu kan lagi pada dirumahkan semua. Dan Iya iya, WFH juga kan. nggak ada orang yang nginep di hotel, dan nggak ada. Anjir. Dan pekerjaannya itu cuma ada satpam, resepsionis, sama kitchen dah. Iya iya, paham sih. Itu sih. Itu kebayang sih anjir, batu ke air kan tahu sendiri kan bakal ini kan. Iya. Bakal mencar airnya kan. Asalnya air tenang, tiba-tiba ada benda biasanya kan ini ngelebar. Itu aja sih itu. Gokil sih itu. Karena Maksudnya itu kalau di tempat kerja itu pasti ada sesuatu yang apa ya? ya yang menggelitik lah ya. Menggelitik, walaupun itu horor ya, tapi tetap menggelitik. Menggelitik tuh ya mungkin bagi kita yang paham, oh itu horor udah gitu, oh itu gini udah. Tapi kan bagi mereka Mas, takutnya tuh yang merekanya malah celaka sama kelakuan mereka. Takutnya karena rasa ketakutannya. Maksudnya? Iya misalkan nih kayak tadi nyari kunci, tiba-tiba misalkan bukan Mas, temen Mas nyari kunci diumpetin. Bisa jadi dia berantem dong kalau dia nggak harus kemana gitu karena emosi kan. Jadi ketakutannya sendirilah yang mencelakai gitu, bukan merekanya. Takutnya itu sih, makanya aku selalu kalau di kantor udah deh, Pak tahu nggak ini gini. Enggak lah, nggak tahu apa-apa gitu. Itu aja, aku soalnya takut gitu. Kayak gimana ya, kok
Karena kan tempat kerja kan cuma aktivitasnya cuma siang, paling kalau ada lembur-lembur doang kan. Tapi ya Ya, kadang kan juga apa ya, tempat kerja jadi sebuah sarana juga buat mereka karena iya, sepi juga mungkin kan orang di situ pada mikir iya jenuh itu jenuh ini itu lah. kan. Tapi ini Benar mas, sih. pernah nggak mas dapat gangguan itu yang langsung, maksudnya langsung tuh kayak gimana ya, jadi kayak mas tuh bener-bener merasakan eh ini tuh bener-bener gangguan tuh. Kalau gangguan yang berkepanjangan sih belum ya, minta amit sih nggak mau. Cuman pernah satu kejadian yang sampai saat ini tuh ya aku inget terus gitu. Jadi gini Mas, di ruang ini tuh dulu ada kaca kan, Hmm. kaca lah aku sengaja gitu kaca. Aku tuh kebangun jam berapa ya? Nonton kalau waktu itu aku ingat nonton bola tuh. Jam 1-an aku kebangun cuci muka lah aku ngaca kan. Udah cuci muka tuh nggak tahu kenapa pengen ngaca aku tuh nggak tahu nggak kayak biasanya tiba-tiba aja gitu kan. Ya udah ngaca ngaca biasa sambil ngelap muka sama anduk kan. Basah muka lap sama anduk udah. Akunya pergi bayanganku di kaca masih ada. Anjir. Itu kan aku langsung eh ya apa ini? Kok gini sih berapa detik itu mas aku ingat lebih dari 5 detik aku diam. Aku langsung keluar buru-buru gitu. Keluar oh, anjing nggak bener bener. Aku balik lagi nggak ada. Aku nyoba lagi ngaca biasa lagi. Dan itu tuh udah 2 kali kayak gitu. Sampai sampai akhirnya ya udah kacanya ganti deh baru deh aman gitu. Itu sih. Jadi harusnya kan bayangan orang ngaca tuh ya udah kita pergi ya bayangan kita ngikut kan Iya, kalau di kaca. Karena kan kaca tuh pantulan dari apa yang ada di depannya iya. kan gitu. Ini diam anjing diam bener-bener matanya kayak mata yang orang udah ngantuk kayak gitu. Kayak aku aja kayak aku yang tadi bekas cuci muka. Anjing diem kata aku. Di situ sih anjing langsung bener. Dan 2 kali kejadiannya malah yang kedua akunya nungguin. Ayo kapan? Aku nungguin saking saking pengen penasarannya gitu. Ayo kapan perginya? Ayo kapan kapan gitu. Aku tungguin. Terus Ya gitu dia diem aja bayanganku nggak gerak nggak apa. Ya sayang. Ini kan orang bisa ngedip mas. itu Kedipan mata secepat berapa detik ya orang berkedip. Tek. Gak ada anjing ngedip sedikit gitu. Nah dari situlah langsung aku malamnya aku keluarin kacanya. itu kaca tua mas, Iya ya, nggak tua sih ininya doang mas. Kayunya ukiran-ukiran kaca tua ukuran gitu. kayu yang agak melengkung gitu kan. Yang kaca tua lah zaman dulu kayak gitu. Tapi kacanya masih bersih gitu maksud aku tuh. Hmm. Ya udah deh, males kata aku tuh. Karena aku mikirnya udah, oh ada sesuatu nih di kacanya atau di kayunya gitu atau bekas apa kan nggak tahu ya. Nggak tahu bekas kakekku, nenekku yang udah nggak ada kan nggak tahu aku makanya aku pindahin udah deh. Gitu. Tapi nggak aku ceritain ke keluarga, takutnya malah jadi parno kan itu. Kayak gitu, bayang lah mas tahu lah. Iya sih. Ngeri, ngeri. Iya, ya kayak gitu aja kejadian-kejadian yang Jadi kayak sedetik 2 detik. lebih ke apa ya, kejadiannya Mas Teguh tuh kayak lebih jadi pertanyaan dan sebuah Mm, apa ya, sebuah cerita yang menarik sih. kayak harus kalau pengen sih cuman males lah gitu. Soalnya ngalaminnya sendiri mas. Beda kayak nyeritain pengalaman mas atau pengalaman teman-teman gitu kan. Aku nggak terlalu mengalamin. Kalau pengalaman sendiri tuh kayak yang anjing males deh nyeritainnya gitu. Karena karena ngerasain takutnya ngerasain ini itunya sendiri kan. Itu Ta- sih. Tapi aku pernah sih Mas. Sekarang tuh ya Apa sekarang apa? ya sekarang tuh kacanya nggak tahu di kamar siapa gitu di bawah tuh masih ada. Tapi di ruang tengah sih. Tapi belum ngomong sama keluarga. Enggak lah jangan kasihan. Suruh ngalamin sendiri aja biar tahu. Tapi ini, aku juga ini sih Mas. Sebelum aku benar-benar bisa ya Mas. Iya iya. Aku kan dulu pernah jual angkringan. Waktu SMA. Makanan kayak gitu kan. Angkringan SMA tuh. SMA aku balik sekolah terus jual angkringan sampai pagi itu. Jadi karena di situ aku apa ya, ingin cari tahu gimana sih susahnya cari duit tuh. Nah, Mm.
Nah, pas aku jualan kan aku kan pas itu sendiri tuh. Sendiri. Kan gerobaknya kan aku titipin di kayak pegadian gitu. Tempat pegadian. Nah, di samping Oh iya iya. pegadian tuh ada ini rumah Belanda gede, rumah Belanda besar. Tuh. Pas aku dorong gerobak, itu kan kalau biasanya kok dorong gerobak atau beres-beres kan aku ngajak temanku. Iya, Nah, berdua gitu ya. berdua, tapi temanku belum datang. Oh iya iya. Nah, aku tuh lihat kok dia kan ada jendela Belanda yang tinggi itu kan. Itu kan kebuka. Iya. Pas kebuka, aku tuh lihat kok ada cewek pakai payung warna merah. Itu ngapain? Aduh. Aku Bawa payung. bawa payung mas, bawa payung di dalam. Jadi aku lihat di jendela itu ada sosok wanita bawa payung dan itu warna merah semua. Anjir. Dan pakai ngerti nggak pakai topi-topi Belanda yang ada apa? Noni kayak gitu. Noni Belanda lah. Aduh, males sih aku kalau dengar kayak gini suka kebayang anjir. Iya iya tahu paham bener. Aku masukin gerobak, udah selesai. Aku tuh nggak buru-buru nggak apa karena aku masih mikir itu orang. Oh masih berpikir Masih positif berpikir bahwa itu positif. orang. Wah, itu pikiran Masih bisa berpikir bodoh. positif. Itu pemikiran bodoh. Pemikiran bodoh. Nah, dengan positif vibesku pada saat waktu itu Iya. didonkanlah sama temanku. Temanku datang naik motor. Datang naik motor, dipaskanlah itu lampu motor ke arah jendela. Barulah. Aku ngomong, ngapain? Itu mbak-mbak, itu mbak-mbak apa-apa ya? Terus aku langsung, Cik, wes, ayo, melayu. Waduh. Lari. Dah pas paginya temanku tuh juga lihat itu langsung aku lari mas, aku ambil motor sampai itu gerbang pegadian nggak tak tutup. Kan dimain tuh sama satpamnya, mas kok nggak ditutup gini. Mak aku kemarin lihat ini pak, lihat mbak baju merah gini. Oh nggak apa-apa mas, itu emang sering ngeliatin. Nggak apa-apa jasmu. Gak apa-apa. Nah, kan aku masih pengen jualan, tapi kok ada kayak gitu kan. Karena itu inget banget aku lagi jualan 3 hari tuh. Jualan 3 hari, habis itu kan ada setelah ujian nasional kan nggak ada apa-apa tuh mas, cuma daftar kuliah kan. Iya benar-benar. Nah, pokoknya jalan 1 minggu nggak salah, 1 minggu itu tuh aku lagi sama temanku tuh mas, ya biasalah ini apa makanan gitu. Dari dalam itu ada orang pesan. Aku dengarnya suara satpam, mas, susu jahe 4. Tak buatin lah. Tuh tak buatin susu jahe. Aku masuk ke dalam, ada ruang satpam yang di dekat gudang gitu, agak ke belakang. Taruh di meja. Nah aku mikir, kok kosong nggak ada orang. Nah taruh situ. Aku balik ke tempat angkringan. Pas aku balik lagi duduk lagi ngerokok. Kok satpamnya kok dari luar. Jadi pas aku paham. Satpam itu datang buka gerbang, aku masih diam mas. Anjing, ini kok satpamnya baru masuk nih, dari mana? Terus yang pesan siapa? Satpamnya ke belakang. Iya. Bilang dia, makasih mas susu jahenya. Aku masih mikir mas, berarti dia pesan beneran. Aku gitu kan. Iya. Pas aku beres-beres pulang, kan biasa aku minta kunci apa? Kunci gerbang. Pas aku minta kunci gerbang, aku minta uang mas. Iya. Pak, susu jahenya 4 tadi 10.000. Itu nggak kamu kasih toh? Lah kan bapak yang pesen. Aku tuh nggak pesen nih. Orang tadi aku lupa habis keluar. Iya. Nah, terus yang pesen siapa? Oh, paling mbah belakang. Males sih itu mbah belakang. Paling lagi. Itu apa ya, pengalaman yang apa ya, lucu sih Uza. Jadi tapi ya nggak gitu juga maksudnya. Anjir gimana ya? Paling mbah belakang, aduh paling lagi.
Sama ini aku juga pernah mas. Jadi tuh yang ngasih tahu aku tuh malah bukan bukan temanku. Jadi yang ngasih tahu aku tuh supir. Dia kan aku di Hmm. pinggir jalan. Nah, kalau di pinggir jalan kan biasa tuh ada truk-truk yang mampir dulu. Nah, aku tuh inget banget ada mas-mas beli makan sama teh anget. Aku inget banget teh anget. Dia makan satu nasi sama sate usus 3 nggak salah. Dia makan tuh. Iya, iya. Aku lihat itu orang mas, orang. Nah, pas supirnya, pas supirnya turun dari truk, itu pas dia mau masuk angkringan tuh balik lagi ke mobil, Iya. balik lagi ke mobil. Tuh, oh, kok nggak jadi pesan? Aku pikir oh paling ada yang ketinggalan atau gimana. Nah, Bisa terus dia jadi kan. pesan tuh dari mobil, dari dalam, pesan makanan sama minum, disuruh diantar ke sana. Nah, pas tak anter itu si masnya bilang, mas, masnya lihat nggak? Ah, lihat apa pak? Itu yang beli itu siapa mas? Ya orang tuh. Masa yo yo opo gitu kan bilang gitu. Tenani mas, itu orang. Iya. Ya orang mas. Masa apa tuh pak? Ngomong tau aku kayak kayak debat dulu. Coba mas, kamu lihat lagi. Ah, teman gua mas di situ di dalam angkringan. Aku Iya. aku chat, aku chat dia. Iya. Bro, coba kowe nonton Mas sing beli. Habis dia aku bilang gitu, dia lari mas. Dia Iya, anjir. lari, pas dia lari aku bilang, weh tak teriakin tuh, ngapa? Wah surah bener bajingan, ngapa? Wah aku prek, aku gak tutulan, aku nggak mau jualan lagi ini. Lah ngapa Iya. tuh? Wah prek aku gak. Nah, kan aku penasaran tuh yang di dalam angkringan tuh siapa karena belum Iya, keluar kan. benar. Iya, benar-benar. Aku datengin sama si bapak supir truknya. Iya, iya. Aku bilang, pak ayo pak, coba dicek ya pak. Yus mas yuk dicek bareng. Dicek bareng tuh, aku dari sebelah kanan, temanku dari sebelah kiri. Nah pas tak cek itu nggak ada orang mas. Anjir. Nah Mana pas sih ini? pas temanku balik, dia cerita pas dia pas dia mau lihat mas-masnya itu, mas-masnya itu mukanya tuh ke belakang. Balik berarti kan? Balik Muter gitu kan? tapi makan, ngerti gak sih mas? Iya, iya, Jadi iya. kayak makan tapi apa, sendoknya itu ke belakang itu sih. Aku paham sih itu. Itu wah dia langsung lari kayak itu karena lihat itu. Nah setelah itu aku nggak jualan lagi 3 hari ya, nggak jualan tiga. Aduh. Itu sih pengalaman horor lucu sih ya, kayak jadi kenangan-kenangan Iya. indah. Lucu juga tapi kan lumayan itu mas. Iya lumayan mas. Mas yang ngalamin bisa jadi lucu. Yang lain kalau ngalamin yang sama, waduh duh. Ih kayaknya malah Benar sih. jadi apa, curhat horor nih. Ya nggak apa-apa lah. Tapi Kan ini ini posketan. ini nggak sih mas, Apa? eh apa ya, pengalaman-pengalaman horor tuh jadi ini nggak sih kayak apa ya, sebuah kenangan yang mungkin ada yang dilupakan ada yang enggak ya, tetap tapi Mm. pasti ada sesuatu yang jadi kayak ih kenapa ya kok bisa kayak gitu, ada pertanyaan-pertanyaan gitu loh, itu nggak sih? Iya, iya sih. Aku sering sih kalau kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Horor tuh kayak yang bakal terus orang obrolkan gitu atau bisa jadi bahan obrolan karena sejatinya budaya mungkin ya, kultur dan lain-lain, lingkungan tuh kayak yang this is Indonesia Woi. gitu. Lu mau gimana pun juga kita mau ini pasti ya horor apa ya kayak ya pokoknya horor tuh nggak bakal habis deh kayak gitu mas. Kayak Indonesia banget lah pokoknya. Soalnya
horor di kita tuh udah nyatu sama segalanya, budayanya. Horor-horor di daerah tertentu misalkan disangkut pautkannya dengan budaya gitu. Iya, kearifan lokal ya. Kearifan lokal kayak yang sesuatu yang bosen bahas horor terus tapi tetap dibahas. Iya, bener sih. Karena apa ya, aku Iya. juga pernah mengobrolkan tentang kearifan lokal ya. Jadi pernah nih ada salah satu sesepuh desaku bilang gini, kenapa kok kearifan lokal tuh diangkat zaman dahulu? Karena memang pada saat itu orang sadar itu ya horornya, mistisnya, Iya, betul betul. bukan masalah dampaknya. Maksudnya dampak lingkungan aslinya bagaimana? Kan ada yuk pohon gede itu nanti Iya, iya. katanya ada penunggunya gini-gini. Mereka takut dengan hal itu. Tapi ketika kita mengedukasi bahwa nanti kok ketika pohon itu ditebang dan segala macam, mereka nggak percaya. Iya, Tapi ketika benar-benar. dikaitkan dengan hal itu, jadi sebuah kearifan lokal yang menjadi menjadi perlindungan alam itu sendiri. Benar-benar aku setuju sih. Nah, makanya ya saling-saling berkaitan lah. Dulu mungkin kisah horor atau cerita menyeramkan tuh dipakai sama orang tua zaman dulu tuh untuk jadi pamali gitu Mas kalau di Sunda tuh. Kayak jadi jangan ke sana nanti ada ini gitu untuk menakut-nakuti dengan tujuan baik, mungkin gitu. Mhm. Mm. Cumanya lagi berjalannya waktu, teknologi, informasi gitu kan. Yang semakin pesat aku pikir horor habis nih gitu kan. Tapi enggak kan. Enggak. Kayak Kan ini deh radio aja. Radio kan berkembangnya podcast dan lain-lain tetap kok ada yang ngedengerin gitu. Nah kayak mungkin horor bakal kayak gitu. iya sih. Karena apa ya? Karena horor menjadi segmentasi yang cukup luas Iya. dan apa ya? Aku pikir horor ini akan selalu ada dan akan selamanya ada. Iya, karena mereka juga kan tetap berdampingan dengan kita. Nah, yang penting dukun-dukun tuh masih ada, horor masih ada. Nah, iya benar-benar. Eksistensi dijaga. Eksistensi dukun. Ya, mungkin nih kita ada berapa menit nih dah ngobrolin tentang Berapa horor. menit nih? Malah jadi saya yang surat horor. Nggak apa-apa Mas. Ini kan emang acara aku, ini Oh iya, namanya Posketan oh iya, Mas. pas ketan. Podcast Full Mam gitu ya. podcast Podcast queer typing taping setan gitu. UKM pengamatan. Iya, ini kita bakal punya program lah. Oh iya, wah, bisa Salah tuh. kita. Ya, Bisa lah. ya oke teman-teman yang penasaran dengan Mas Teguh ini. Mas Teguh itu adalah salah satu konten kreator juga, penulis juga yang sangat terkenal di jagat Twitter Wah, enggak dan dong. di jagat karya karsa. Waduh, jangan jangan nggak datang gitu Iya. maksudnya square typing karya karsa / square typing. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan cita-cita Mas Teguh, dengan cita-cita horornya, tentang sebuah tempat, tentang sebuah legenda ataupun apapun itu, pokoknya horor banget lah tujuan dari Mas Wah. Teguh ini. Main-main lah kita. Langsung aja kepoin sosial media Mas Teguh di Instagram. Apa Mas Instagramnya Mas? Square typing sama Ke typing di Twitter juga ke typing. square Dan typing. mungkin kalau yang mau dukungan untuk Mas Teguh masih bisa bernafas, Waduh, makasih banyak. datang ke Karya Karsa. Di Waduh. Karya Karsa kamu bakal dapat banyak cita-cita horor dari Mas Teguh. Queer typing Iya, juga ya Mas betul. namanya. Square typing juga ya. Queer typing juga. Nah, mungkin teman-teman yang Lebih penasaran. gampang lah dicarinya. Biar yang penasaran kita berjumpa lah sekali-kali dalam cerita gitu kan. Udah, jangan lupa follow semua lah, semua Ya, sosial betul. medianya, dan juga jangan lupa dukung di Karya Karsa. Terus buat teman-teman, terima kasih atensinya, terima kasih juga Mas Teguh untuk atensi sama-sama, Mas. malam ini. Terus jangan lupa juga follow Instagram dan Twitter UKM Pengamatan, selalu dukung kami agar kami tetap bahagia. Wih, aku baru tahu dia agar kami tetap bahagia. Ya, wih, gokil sih. Bagus ya, Pak M ya. Nyesel baru sekarang berkunjung. Aduh.
Ya, terima Baru kasih. tahu aku. Terima kasih atensi teman-teman. Bye bye. Bye.